nanti tanggal 5 Januari akan masuk kepada mulai pembelajaran baru. Memang terdapat 3.700 sekolah terdampak dan sekitar 3.100 itu sekolah terdampak kerusakan berat. Pemerintah sudah mempersiapkan agar proses kegiatan belajar bisa berlangsung pada tanggal 5 Januari. Ada 587 sekolah yang masih dalam proses pembersihan, ini dipercepat. Target kita adalah pada tanggal 4 Januari sudah selesai. Namun kami mewakili pemerintah menyampaikan terima kasih dan apresiasi sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat, relawan, jajaran TNI Polri, ASN pusat dan daerah, serta para pekerja swasta yang bekerja keras dalam penanganan bencana ini. Dan ini adalah kunci utama kegotong royongan ini untuk memulihkan Sumatera. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang saya hormati, pertama, saat ini lebih dari separuh kabupaten kota yang terdampak telah beralih dari fase tanggap darurat ke fase transisi, rehabilitasi, dan rekonstruksi. Di Aceh, terdapat 7 kabupaten kota yang sudah masuk ke fase transisi, rehabilitasi, dan rekonstruksi. Sedangkan 11 kabupaten kota di Aceh masih memperpanjang masa tanggap darurat. Di Sumatera Utara terdapat 8 kabupaten kota yang sudah masuk ke tahap transisi, rehabilitasi, dan rekonstruksi, dan 8 kabupaten kota masih tanggap darurat. Sedangkan di Sumatera Barat terdapat 10 kabupaten kota yang masuk ke fase transisi, rehabilitasi, dan rekonstruksi, dan masih ada 3 kabupaten kota yang berada dalam fase tanggap darurat. Daerah yang melakukan perpanjangan status tanggap darurat tersebut, ini dimaksudkan bertujuan agar daerah benar-benar siap masuk ke fase rehabilitasi dan rekonstruksi. Yang kedua, terkait dengan isu listrik, air, dan jaringan komunikasi. Terkait listrik, pengiriman genset, mobil penjernih air, truk tangki, sumur siap pakai, toilet darurat, dan berbagai alat lainnya terus dan berlanjut terus ditambahkan, diperluas pengoperasiannya. Sedangkan terkait telekomunikasi, jaringan telah kembali normal di 14 kabupaten kota. Untuk daerah yang belum pulih, ditambahkan Starlink, kami saat ini menambah 280 unit. Dan bersamaan dengan itu percepatan pemulihan jaringan komunikasi terus dilakukan. Yang ketiga, terkait dengan pelayanan kesehatan, pemerintah terus melakukan pengiriman, fasilitasi relawan, para dokter, spesialis, dokter umum, dan juga calon dokter yang intensif menjadi relawan kesehatan di daerah terisolir dengan fokus pada layanan kesehatan dasar, bedah minor, dan trauma healing. Yang alhamdulillah perlu kita syukuri, saat ini seluruh RSUD telah beroperasi, masih ada sebagian yang belum beroperasi penuh. Sedangkan puskesmas dari 867 puskesmas yang terdampak, saat ini tinggal 8 yang masih dalam tahap recovery dan terus dilakukan percepatan pemulihan. Yang keempat, terkait dengan pendidikan, nanti tanggal 5 Januari akan masuk kepada mulai pembelajaran baru. Memang terdapat 3.700 sekolah terdampak dan sekitar 3.100 itu sekolah terdampak kerusakan berat. Pemerintah sudah mempersiapkan agar proses kegiatan belajar bisa berlangsung pada tanggal 5 Januari. Ada 587 sekolah yang masih dalam proses pembersihan, ini dipercepat. Target kita adalah pada tanggal 4 Januari sudah selesai. Namun memang masih akan ada proses belajar mengajar yang dilakukan di tenda, yaitu sebanyak 54 sekolah.
Yang kelima terkait hunian sementara dan hunian tetap, per 28 Desember Huntara di 3 provinsi sudah mulai dibangun dan sebagian sudah selesai, yaitu sebanyak total proses pembangunan dan sebagian sudah selesai itu totalnya 1050 unit hunian. Yang dibangun BNPB bersama daerah itu ada 450, sedangkan yang dibangun Danantara beserta jajaran BUMN itu 600 unit Huntara. Dan yang keenam terkait dengan aktivitas ekonomi, di Aceh itu ada 120, saya ulangi lagi, di Aceh terdapat 112 pasar tradisional yang terdampak. Ini saat ini 18 sudah sepenuhnya beroperasi. Di Sumut ada 47 pasar terdampak. Kini 46 pasar sudah beroperasi, masih 1 yang dalam proses percepatan. Di Sumbar ada 3 pasar terdampak, kini 2 pasar sudah mulai beroperasi, ada 1 dalam proses percepatan pemulihan. Pemerintah akan terus mempercepat kembali aktifnya pasar-pasar tradisional ini melalui penataan infrastruktur, pembersihan, dan juga dukungan keterlibatan dari KL-KL yang terkait. Saya kira itu Pak Mensesnek, yang dari saya kembalikan ke Pak Mensesnek. Terima kasih. Baik, terima kasih. Terima kasih. Yang terkait dengan itu pembelajaran, intinya adalah bahwa pembelajaran yang nanti periodenya mulai 5 Januari akan tetap dilaksanakan. Tetapi memang pelaksanaannya berbeda antar daerah sesuai dengan dampaknya. Di Aceh, sekolah yang terdampak itu jumlahnya 2.303. Yang sudah siap dari 2.303 itu, yang sudah disiap adalah 1.773. Jadi sudah ada percepatan lebih dari 66% lebih. Tapi dalam proses pembersihan itu masih ada 516. Ini yang dipercepat dengan bantuan TNI, Polri, relawan, Kementerian PU, dan juga kementerian yang lain. Ini memang ada sekolah yang benar-benar rusak berat di Aceh itu, yang tidak mungkin bisa siap untuk pembelajaran tanggal 14 Januari. Oleh karena itu akan digunakan tenda. Jadi itu tendanya di Aceh itu ada 14. Jadi intinya proses pembelajaran jalan, tapi moda untuk fasilitas pembelajaran bervariasi gitu. Dan kita menjamin Kemendikbudrismen udah turun terus di lapangan, menjamin bahwa bahkan di tenda pun dengan segala kedaruratan proses pembelajaran akan berlangsung semaksimal mungkin. Di Sumatera Barat, kalau Aceh tadi yang terdampak itu 2.303, di Sumatera Barat ada 500, sudah siap sebanyak 89% lebih, jadi 431, tetapi ada rusak parah, rusak sangat berat, sehingga nanti masih ada 21 pembelajaran lewat melalui tenda, dan proses percepatan di saat yang bersamaan adalah terus berlangsung sehingga tidak terlalu lama di tenda. Kemudian di Sumatera Utara cukup besar, ada 981 sekolah yang terdampak. Itu recovery-nya udah bagus, jadi sudah siap 933, artinya 95% lebih sudah recover, sudah bisa dimanfaatkan, 29 dalam proses pembersihan. Tetapi karena ada kerusakan yang total, itu 19 sekolah tidak mungkin siap di tanggal 5 Januari, masih akan menggunakan tenda. Jadi prinsipnya proses pembelajaran udah akan jalan, bantuan dari relawan untuk pembersihan juga jalan, biaya untuk bantuan pembersihan per sekolah juga diberikan sampai dengan 20 juta tergantung kondisi sekolah. Jadi nanti kita juga memanfaatkan bukan hanya tenda. Misalnya di Kota Padang itu
kita malah ada puskesmas yang cukup berbesar, sehingga berbagi tempat untuk puskesmas tanpa mengurangi kualitas layanan di puskesmas. Jadi ini memang kondisinya semacam itu, terus dikawal dari Kemendikbud dan Kementerian Dalam Negeri untuk menjamin pembelajaran bisa jalan dengan moda yang berbeda-beda nanti di tanggal 5 Januari. Itu Pak Mensesnek. Stay updated. Info terkini masih banyak. Jangan lupa subscribe, like, dan share YouTube official OKZone. Dan selengkapnya ada di okezone.com.